Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar para jamaah Ummahat Az-Zahra Baitus Salam The Green BSD yang dirahmati Allah, para pemirsa di rumah yang sedang sedang work from home ya. Ini kita hari ini hari Jumat tanggal 10 April 2020 dalam suasana kita sedang berduka, sedang bersedih, di mana kita sedang mengalami pandemi secara global di seluruh dunia. Bahkan kita belum mampu untuk menemukan obat atau penangkal dari virus corona. Jadi kita semua masih melakukan berbagai macam aktivitas dari rumah kita masing-masing, termasuk pengajian ini. Namun tanpa mengurangi kekhusyuan kita, ya kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita, memberikan mengampuni dosa-dosa kita juga tentunya, dan yang lebih penting lagi adalah semoga Allah memberikan kemudahan, kesehatan dan juga ketabahan buat kita semua. Semoga ujian seperti ini bisa kita menangkan dan bisa segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, dan tema kita hari ini adalah menyongsong Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Kita akan memfokuskan ini dengan kaitannya dengan fikih ibadah. Jadi mungkin selama beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema itu. Nanti para jamaah di rumah bisa menyampaikan pertanyaan ya kemana nih lewat jalurnya ya kepada ke saya gitu ya, dengan jalur WhatsApp atau lewat komen ya di Facebook ini ya. Kita akan mulai. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ibadah di dalam bulan Ramadan itu saya akan awali dengan yang wajib-wajibnya dulu ya. Yang terutama dan yang paling dasar dalam bulan Ramadan itu kan tentu saja puasa. Nah, puasa ini diwajibkan di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, tahun kedua Hijriah, dan berlaku pada kita semua ya, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, intinya yang mukallaf, yang muslim akil baligh. Tetapi Allah juga memberikan keringanan puasa ini bagi mereka yang punya uzur. Misalnya ya, kalau yang perempuan itu yang dalam keadaan haid, yang dalam keadaan nifas, itu memang uzur yang syar'i, di mana kalau memaksa berpuasa malah tidak sah jadinya, malah tidak boleh gitu ya. Kemudian yang uzur juga adalah misalnya orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Siapa saja di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau juga dalam keadaan safar, maka bolehlah dia tidak puasa, tapi dengan syarat menggantinya di hari yang lain, sejumlah hari yang dia tidak puasa itu. Nah, ini adalah yang wajib di dalam bulan Ramadan. Selebihnya, umumnya ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah ibadah yang hukumnya sunnah. Misalnya ya, masih mengiringi puasa, kita disunnahkan untuk makan sahur. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi sebutlah misalnya kita agak kesiangan, bangun itu udah hampir subuh. Maka walaupun sudah hampir subuh, tetap kita disunnahkan untuk makan sahur. Walaupun cuma dengan katakanlah seteguk air, atau hanya dengan sebutir kurma, atau sebutir nasi lah. Pokoknya kita niatkan itu sebagai ibadah, maka itu menjadi ibadah tersendiri. Cuma dengan syarat, kalau sudah masuk waktu subuh, nah itu sudah tidak boleh lagi diteruskan sahurnya. Jangan terpedaya dengan hadis yang tidak lengkap. Banyak nih di tengah kita orang mengatakan bahwa walaupun sudah masuk subuh, tapi nggak apa-apa makan terus saja.
Nah, itu tidak benar ya, karena puasa itu dimulainya adalah dengan masuknya subuh atau dengan terbitnya fajar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa itu ya diteruskan itu ya, itu sejak terbitnya fajar. Kalau di dalam Al-Baqarah itu disebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Nah, fajar itu subuh. Dan subuh itu kita mendengar suara azan. Kalau belum subuh tidak ada azan, tapi kalau sudah subuh ya sudah azan. Berarti kalau sudah terdengar suara azan dan itu menunjukkan sudah masuk waktu subuh, ya kita sudah tidak boleh sahur lagi. Sahur yang kita lakukan begitu sudah masuk waktu subuh, maka sahurnya itu akan membatalkan puasa. Jangan keliru, sahur itu sunnah. Tapi kalau makan sahur sesudah masuk waktu subuh, itu membatalkan puasa. Jadi puasanya batal dan harus diganti di hari yang lain. Bahwa ada hadis yang menyebutkan nanti Umar atau beberapa sahabat itu sedang makan sahur, tiba-tiba terdengar azan, lalu mereka bertanya kepada Nabi, silahkan teruskan saja, begitu. Nah, itu hadisnya harus dikonfirmasi dengan hadis-hadis yang lain, yang ternyata kesimpulannya bahwa itu bukan azan subuh ternyata. Itu azan untuk membangunkan orang sahur. Jadi memang itu azan yang tidak menunjukkan masuknya waktu subuh. Jadi begitu masuk waktu subuh, maka sahur harus sudah berhenti. Nah, oleh karena itu kalau di zaman Nabi atau di zaman dulu, para ulama kan tidak bisa menghitung secara presisi. Ini subuh berapa menit lagi, berapa detik lagi. Kalau kita zaman sekarang tuh enak, ada jam. Jadi kalau dibilang subuh jam 4:30 gitu misalnya, nah jam 4:30 itu kan jam 4:30. Misalnya baru jam 4:25, oh berarti masih 5 menit. Kita bisa memperhitungkan kira-kira kalau saya makan ini gitu ya, satu piring nasi gitu ya, ini kira-kira pas nggak nih dengan hitungan mundur countdown-nya itu, gitu kan? Dengan adanya jam. Tapi kalau di masa Nabi kan tidak ada jam. Jadi bagaimana menghitung countdown ke bawah itu kan agak sulit. Maka mereka bikin semacam apa istilahnya barrier ya, perimeter gitu, batasan. Ini kalau kira-kira udah segini nih sudah berhenti aja. Sebab nanti kalau kita makan terus tiba-tiba subuh, wah itu makanan masih ada di mulut, masih ada tenggorokan, itu jadi susah urusannya. Maka ada dikenal istilah imsak. Tahan dulu ya. Beberapa menit, beberapa waktu sebelum subuh itu imsak. Nah, itu bagian dari bagaimana caranya kita menjaga jangan sampai kemudian subuh itu kita tabrak dengan sahur. Puasanya itu wajib ya, sahurnya itu sunnah. Jangan sampai sahur yang sunnah ini menabrak yang wajib. Nah, membuat yang wajib jadi berantakan. Nah, itu keliru. Nah, saya teruskan. Jadi yang wajib itu puasanya. Kemudian yang sunnah itu adalah sahurnya. Nah, yang sunnah juga adalah berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau memang bisa kita memakan sebagaimana yang Nabi sebutkan, misalnya beliau buka puasa dengan rutab, dengan buah kurma. Saya katakan buah karena memang dia seperti buah-buahan segar, rutab. Nah, kalau nggak ada baru beliau menggunakan kurma yang sudah berubah dari buah segar menjadi karbohidrat itu. Nah, tapi kalau nggak ada ya dengan seteguk air lah paling tidak gitu kan. Nah, itu waktunya adalah ya ketika terbenamnya matahari atau dengan waktu maghrib. Nah, berbuka itu juga bagian dari kesunahan juga yang harus kita lakukan. Nah, di dalam bulan Ramadan selama kita berpuasa ya kita juga disunnahkan untuk ya melakukan ibadah-ibadah yang sebenarnya sunnah juga, kalaupun bukan di bulan Ramadan, misalnya baca Quran, misalnya i'tikaf, misalnya zikir, misalnya belajar ilmu agama dan sebagainya. Cuma bedanya begini, kalau itu dilakukan di dalam bulan Ramadan, maka ibadah-ibadah yang sunnah itu nilainya seperti orang ibadah yang fardu. Nah, dapat nilainya tuh double begitu ya. Nah, jadi memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang ya punya nilai tersendiri. Dan khusus untuk yang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholatul tarawih. Ya, sholat yang hanya ada di bulan Ramadan
tidak sah kalau kita kerjakan di luar Ramadan. Sebelum Ramadan itu tidak sah kita sholat tarawih, dan juga tidak sah kalau kita kerjakan sesudah Ramadannya lewat. Nah, sholat tarawih ini berbeda dengan sholat qiyamul lail yang satunya lagi yang kita sebut dengan tahajud. Dua-duanya namanya qiyamul lail. Jadi kalau tarawih itu kan sholat di malam hari, itu masuk qiyamul lail. Kemudian tahajud itu juga sholat di malam hari, dan itu juga disebut dengan qiyamul lail gitu ya. Nah, qiyamul lail itu ada dua macam, ada tarawih dan ada tahajud. Sebenarnya masih ada satu lagi yang ketiga, yaitu witir. Nah, tiga-tiganya itu disunnahkan, ya, tidak wajib, tidak harus. Apabila orang tidak tarawih lalu dosa, enggak. Apabila tidak tahajud lalu masuk neraka, enggak juga. Apabila orang tidak witir maka dia kemudian akan mendapatkan bahaya, enggak. Ini semua adalah hukumnya sunnah. Nah, tetapi antara tahajud, tarawih dan witir, apa bedanya? Begini. Pertama tadi sudah saya sebutkan, yang namanya tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Begitu kita lebaran, malam berikutnya, malam kedua Syawal, kita nggak akan ada lagi yang namanya sholat tarawih, karena hanya ada di bulan Ramadan. Nah, sedangkan tahajud dan witir itu tetap disunnahkan baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Itu perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang kedua, tarawih itu, ya, itu biasanya, umumnya itu dilakukan sesudah sholat isya sebelum tidur. Sesudah sholat isya sebelum tidur. Nah, sedangkan tahajud itu yang afdalnya, yang paling utamanya, itu justru sesudah kita bangun dari tidur. Tapi ini bukan syarat, bukan ketentuan. Tapi kalau kita bicara fadilah, keutamaan, di mana blockingnya, tarawih itu di awal. Jadi sesudah sholat isya kita tarawih. Nah, kemudian tahajud itu adanya sebelum sahur. Nah, di tengahnya itu kita tidur dulu. Itu yang ideal. Walaupun kadang-kadang ya ada juga orang yang tarawihnya udah jam 2 malam. Boleh. Cuma kalau bicara tentang blocking time, ya, itu sebenarnya waktunya untuk tahajud, bukan untuk tarawih. Jadi kalau misalnya kita sorenya nggak sempat tarawih, tapi kemudian baru sempatnya adalah jam 2 malam, sebenarnya lebih tepatnya ya kita tahajud saja. Sedangkan kalau kita di awal malam, maka itu yang lebih utama adalah tarawihnya itu. Yang ketiga, tarawih itu kalau di masa Rasulullah, ini agak sedikit unik, yaitu Rasulullah kalau sholat tarawih itu, hadisnya itu tidak ada menyebutkan beliau tarawih berjamaah sebagaimana yang sekarang kita lakukan. Jadi tidak ada hadis yang sahih satupun dari Nabi yang menyebutkan bagaimana Nabi sholat tarawih gitu ya, setiap malam di bulan Ramadan, itu malah tidak ada. Ada satu dua hadis yang sahih gitu ya, yang menyebutkan bagaimana Nabi sholat malam, tidak disebut dengan istilah tarawih, tapi hadis ini unik, yaitu diikuti oleh banyak sahabat pada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ya, cuma 3 kali, dan setelah itu ternyata Nabi sudah tidak mau lagi melakukannya. Nah, sebagian ulama kemudian menafsirkan bahwa itulah yang menjadi dasar sholat tarawih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Nabi hanya melakukan cuma 3 kali itu saja? Kenapa tidak tiap malam? Padahal kan seharusnya yang namanya ibadah di bulan Ramadan kan harusnya terus-terusan setiap malam begitu. Tapi ternyata Nabi hanya melakukannya beberapa kali saja. Nah, di dalam hadis itu disebutkan bahwa fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Ilatnya kenapa Nabi tidak meneruskan sholat berjamaah bersama para sahabat di malam bulan Ramadan itu adalah takut diwajibkan. Takut diwajibkan. Dan sejak itu sampai kemudian Nabi wafat, itu sudah tidak lagi yang namanya sholat berjamaah di masjid, yang kemudian para ulama mengatakan itulah yang namanya sholat tarawih. Di masa Nabi hanya terjadi 3 kali saja. Alasannya kenapa? Karena Nabi takut itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bedanya dengan tahajud apa? Tahajud itu tidak pernah dihentikan oleh Nabi. Nabi selalu melakukan tahajud tiap malam. Dan tahajud itu tidak berjamaah. Maksudnya, Nabi tidak melakukannya bersama-sama begitu di masjid. Walaupun ada 1-2 hadis yang menyebutkan Nabi pernah juga lagi sholat sendirian tahajud, lalu ada sahabat yang ikut misalnya. 1-2 orang, oke. Tapi tidak secara masif dilaksanakan berjamaah, begitu ya.
Nah, jadi nanti ada tarawih dan ada tahajud, itu dua-duanya adalah ibadah yang merupakan nafilah, tambahan. Yang mana kita diminta untuk memperbanyak sholat itu kalau bisa. Dan memang nanti di zaman Khalifah Umar, sholat tarawih itu kemudian dilaksanakan berjamaah bersama-sama di masjid ya. Sampai kemudian membaca Al-Quran penuh. Dalam arti sampai 1 bulan itu bisa khatam 30 juz. Bahkan dalam riwayat yang lain bisa khatam 3 kali ya. Jadi 10 malam pertama itu khatam 1 kali, 10 malam kedua khatam 1 kali, 10 malam yang ketiga, nah begitu ya. Itu setiap malam dan berjamaah di masjid. Nah, sedangkan tahajud ya, ini Nabi lakukan sejak awal mula turunnya wahyu sampai berakhirnya masa kehidupan Nabi, itu setiap malam Nabi selalu melakukan tahajud, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan gitu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena tahun ini, Ramadan tahun 2020 ini, kita sedang berada dalam suasana yang tidak kondusif gitu ya. Kita diminta untuk menjaga jarak, social distance, kemudian juga physical distance gitu ya. Maka berjamaah atau berkumpulnya itu yang harus dihindari. Para ulama ya, baik lokal di Indonesia maupun yang internasional di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir dan sebagainya itu sudah mulai mengumumkan bahwa untuk mencegah penularan virus corona ini, maka ya berkumpul dalam arti berdesakan dan sebagainya itu kan sangat besar resikonya. Maka sholat Jumat, sholat jamaah 5 waktu itu silahkan dilakukan di rumah masing-masing saja, tidak usah berkumpul di masjid. Nah, masuk bulan Ramadan, nah itu ada yang namanya tarawih. Bahkan nanti di akhir itu ada yang namanya sholat Idul Fitr. Kalau ini masih berlanjut, maka boleh jadi tarawih itu juga kita tidak lagi lakukan di masjid, tapi kita lakukan di rumah kita masing-masing. Begitu juga termasuk sholat Idul Fitr. Ya, itu tidak lagi kita lakukan berjamaah rame-rame di masjid atau di lapangan, bahkan boleh jadi malah ditiadakan sama sekali. Memang kita sedih, karena biasanya Ramadan itu kita ya rajin ke masjid, berjamaah dan seterusnya. Tapi ini ada madarat yang lebih besar. Yang mana madarat ini ya, madarat atau ancaman kematian, ancaman penyakit yang sangat kita belum lagi menemukan obatnya sekarang. Ini menjadi harus lebih didahulukan, prioritasnya lebih utama. Karena Nabi SAW itu sudah menegaskan bahwa la darara wa la dirara. Tidak boleh ya kita tuh melakukan sesuatu yang memberikan madarat pada orang lain, dan kita juga nggak boleh juga sampai ke menerima madarat dari orang lain. Dan dalam istilah qawaid fikih itu ada istilah ad-dararu yuzal. Darar itu harus dihilangkan, walaupun ternyata kita harus meninggalkan hal-hal yang sebenarnya wajib, atau boleh jadi menabrak yang tadinya tidak boleh, yang haram, tetapi ya jalbul masalih ya, menarik yang manfaat yang masalih ya, itu ada berdampingan ya, berkeseimbangan dengan darul mafasid, menjauhkan yang mafsadah, yang merusak kita. Nah, ketimbang kita dapat manfaat, pahala ibadah dan sebagainya, tapi kita dapat madarat, maka yang harus didahulukan itu adalah kita meninggalkan madaratnya. Jadi, sholat tarawih itu boleh dilakukan di rumah sendiri-sendiri, tidak harus berjamaah di masjid. Hukumnya, afdalnya memang berjamaah di masjid. Tapi kalaupun sendiri-sendiri dilakukan di rumah, itu sah. Maka dengan adanya larangan untuk berkumpul ya, maka kita juga taati hal seperti itu. Nah, bagaimana dengan sholat Idul Fitr? Ya, kita berdoa semoga nanti pas jatuh Idul Fitri, semoga itu sudah dinyatakan aman. Tapi kalau ternyata dinyatakan masih belum aman juga, maka tidak mungkin yang namanya sholat Idul Fitri itu dilakukan sendiri-sendiri. Ya, karena memang contoh dari Nabi yang namanya Idul Fitr ini adalah sholat yang ya dilakukan dengan berjamaah. Berjamaahnya jamaah pangkat 3. Jadi kalau boleh saya cerita, di Madinah di masa Rasulullah itu, sholat jamaah yang basic, yang paling dasar itulah sholat 5 waktu.
Di Madinah itu ada Masjid Nabawi di tengah-tengah. Itu setiap hari ada sholat 5 waktu. Tapi di berbagai wilayah kota Madinah itu juga ada banyak masjid-masjid yang kecil-kecil. Ya, kita sebutnya masjid komplek, masjid perkampungan gitu ya. Madinah itu kan kayak Jakarta, ada banyak kampung-kampung. Untuk 5 waktu, semua masjid di Madinah itu melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau sudah hari Jumat, nah ini menarik. Hari Jumat, dikatakan Jumat itu artinya gabungan. Semua masjid di Madinah itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat hanya boleh dilakukan di satu titik, yaitu di Masjid Nabawi. Jadi bedanya sholat jamaah 5 waktu dengan sholat Jumat adalah kalau sholat 5 waktu jamaah itu dilakukan secara split, terpisah di berbagai masjid yang ada. Tapi begitu sholat Jumat, semuanya itu haram untuk menyelenggarakan sholat Jumat dan semua kembali ke satu masjid, yaitu Masjid Nabawi. Itu sholat Jumat. Nah, tapi yang lebih besar lagi di atasnya itu semua adalah 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bedanya dia dengan Jumat apa? Bedanya dengan Jumat adalah bahwa kalau sholat Jumat itu yang wajib hanya laki-laki, ya, yang wajib hanya laki-laki, yang disyariatkan begitu, ya. Nah, sementara untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu yang disyariatkan semuanya. Bukan cuma yang laki saja, tapi yang perempuan juga. Bahkan yang anak-anak juga. Bahkan di masa Nabi, orang musafir, ya, bukan orang Madinah dia sebenarnya, orang dari luar kota, dari Bawadi, dari padang pasir, dari Sahara, itu kan. Ketika mereka ada di Madinah di hari raya, mereka ikut juga sholat. Gitu. Jadi, maka kemudian jumlah jamaahnya membludak. Tidak muat Masjid Nabawi untuk menampung orang satu kota Madinah ngumpul semua di satu titik. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu di zaman Nabi malah tidak diselenggarakan di Masjid Nabawi. Tidak. Nggak nampung. Terus di mana? Ya di tempat yang bisa menampung. Ya tidak ada gedung di Madinah pada masa Nabi itu yang bisa menampung seluruhnya. Nggak ada. Maka Nabi melakukannya justru di luar kota Madinah yang disebut dengan musola, gitu ya. Yang sebenarnya musola itu tidak lain adalah sahra, padang pasir. Maka yang unik ya, kalau kita baca cerita Nabi SAW, sunnah ketika melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah bertakbir sepanjang jalan. Bertakbir sepanjang jalan. Dari rumah menuju ke tempat sholat. Dulu saya ketika belum tahu ceritanya, saya mikirnya begini. Loh, kan Nabi Muhammad itu kan rumahnya itu kan emang di Masjid Nabawi itu. Nempel begitu kan. Ini kamarnya Aisyah gitu kan. Ini Masjid Nabawi, itu nempel. Bagaimana kok Nabi dikatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dari rumahnya menuju ke tempat sholat itu sambil jalan, sambil takbir. Ya kan berarti baru 2 langkah udah sampai. Nah, ternyata sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan di masjid, tapi di luar kota Madinah. Jalan itu. Jalan sampai ke batas kota dan kemudian barulah di sana dilakukan sholat Idul Adha. Pertanyaannya, kenapa tidak di Masjid Nabawi? Jawabannya adalah karena tidak cukup tempatnya. Karena dia sholat yang 2 kali lipat dari sholat Jumat. Sholat Jumat itu sudah gabungan dari semua masjid, gitu ya. Maka hakikat dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah berkumpul di satu titik orang satu kota. Makanya tempatnya di lapangan, di padang pasir, gitu. Nah, nanti Nabi kalau pulang ya dari Idul Fitri atau Idul Adha itu sholat itu, nah disitulah kemudian beliau ambil jalan yang berbeda dan ketemu orang mendoakan atau melakukan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, begitu ya. Nah, ini kalau kita konteksnya hari ini, untuk kumpul itulah yang jadi masalah. Untuk kumpul itulah yang jadi masalah. Maka saya tidak tahu ya, apakah ada ulama yang membolehkan sholat Idul Fitri itu cuma sekeluarga, gitu ya. Karena nggak ada contohnya di masa Rasulullah. Wallahu alam kalau para ulama fikih, tapi sepanjang yang saya tahu, saya belum ketemu ada ulama yang membolehkan sholat Idul Fitri itu cuma bapak, ibu, anak 2 gitu. Enggak. Bahkan sholat Jumat pun juga tidak. Kalau kita pakai nyebrang mazhab yang di sebelah sana, mazhabnya orang Pakistan, India, itu mazhab Hanafi, mereka membolehkan sholat Jumat itu bertiga. Ya, cuma 3 orang gitu.
Nah, itu sesuatu yang unik, aneh, dan nggak dikenal di dalam ilmu-ilmu keislaman di dunia Islam, kecuali hanya di kalangan orang-orang bermazhab Hanafi saja. Dalam mazhab kita nih di Indonesia, Syafi'i, itu tidak dikenal. Apalagi sholat Idul Fitri cuman berempat, bapak, ibu, anak 2. Nah, itu terus bagaimana ceritanya. Nah, tapi untungnya adalah sholat Idul Fitri itu bukan sesuatu yang wajib. Dia hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Dia tidak seperti sholat Jumat. Dia juga tidak seperti sholat 5 waktu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam kok dengan sengaja tanpa uzur syar'i tidak sholat Idul Fitri, tidak sholat Idul Adha, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena memang hukumnya tidak wajib. Itu adalah syiar saja, gitu ya. Maka ketika sesuatu yang hukumnya tidak wajib bertabrakan dengan sesuatu yang hukumnya haram, madarat, nah, maka yang kalah itu yang hukumnya sunnah. Yang menang itu yang haramnya. Kenapa? Karena haram itu adalah mengancam jiwa kita, mengancam nyawa kita, mengancam keselamatan kita. Wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau seandainya ya para mereka yang berwenang mengumumkan nanti Idul Adha, Idul Fitri itu masih juga ada seperti ini, ya kita mungkin libur dulu, tidak melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan para pemegang kekuasaan di Saudi Arabia, kelihatannya mereka juga sudah mulai memprediksi, walaupun masih wait and see, kemungkinannya juga haji tahun 2020 ini akan ditiadakan. Bayangkan, ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Nah, yang mana kewajibannya cuma sekali saja seumur hidup. Ya. Tapi kalau berhadapan dengan sesuatu yang real, ini mematikan, ini membuat orang jadi kena penyakit dan sebagainya, pemerintah Saudi tegas, tidak boleh. Padahal ini hukumnya wajib loh. Tapi kalau emang gara-gara haji kemudian pada ketularan, pada mati dan sebagainya, itu bertentangan dengan syariah. Mendingan kita tunda saja. Dan urusan menunda haji itu sudah istilahnya sudah lalapannya Nabi Muhammad lah. Nabi itu ya diturunkan perintah haji di tahun ke-6 Hijriah. Tapi ternyata beliau menundanya, tidak langsung melaksanakan haji tahun itu. Tapi tahun berikutnya ditunda lagi, tahun ke-7. Tahun ke-8 berikutnya ditunda lagi. Tahun ke-9 berikutnya ditunda lagi. Dan baru pada tahun ke-10 lah Nabi melakukan ibadah haji. Kalau kita menunda 1 tahun saja, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu. Beliau menunda haji sampai 4 tahun lamanya. Nah, jadi hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita beragama, memang kita diharuskan punya skala prioritas. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikalahkan. Nah, untuk menentukan skala prioritas itu ada aturannya, ada hukumnya, yaitu hukum syariah atau hukum fikih. Di sana nanti kita akan ketemu dengan hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang mubah, makruh, dan haram. Nah, dengan pertimbangan mana yang lebih dominan, mana yang bisa lebih dikedepankan, dan mana yang bisa ditunda, maka kita akan mudah menghadapi berbagai macam problem, termasuk dengan adanya virus corona ini. Jadi jangan kemudian beragama itu asal tabrak saja, asal semangat saja, begitu. Tapi tidak bisa membedakan mana yang skala prioritas, mana yang tidak. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi berjamaah di masjid itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah menurut sebagian ulama. Menurut mazhab Syafi'i adalah ya fardu kifayah. Nah, walaupun itu ada juga yang mengatakan hukumnya fardu ain, misalnya seperti mazhab Hambali. Tetapi ketika sudah bicara kumpul, rame-rame, ketularan, bikin mati dan sebagainya, seluruh ulama sepakat nggak boleh. Nah, kalau dibilang nggak boleh itu bukan nggak boleh sholat, nggak boleh kumpulnya. Nah, sholatnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Toh sholat itu rukunnya itu bukan berjamaah, bukan. Ya, rukun sholat itu adalah ya niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah dan sebagainya, dan bukan berjamaahnya. Berjamaah dapat pahala 27 derajat. Tidak berjamaah sah ya, dan tidak berdosa, walaupun mungkin pahalanya lebih kecil gitu ya. Tetapi kalau orang tidak ngerti, dia akan mengatakan bahwa sholat kalau tidak berjamaah tidak sah. Misalnya begitu. Atau wah kita jadi semakin jauh dari Allah kalau tidak berjamaah. Enggak. Kita harus bisa bedakan mana yang menjadi rukun,
yang tidak boleh tidak harus dikerjakan, dan mana yang hukumnya sunnah yaitu berjamaah sehingga tidak harus gitu ya. Bahkan termasuk juga sholat Jumat dan seterusnya. Nah itulah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan adanya wabah atau pandemi seperti ini, kita di bulan Ramadan semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalankan perintah Allah. Dan kalaupun kita tidak bisa melakukannya secara maksimal, ya minimal kita melaksanakan yang wajib-wajibnya saja, yaitu yang puasa, itu pastilah. Ya, tarawih tidak bisa di masjid, ya di rumah, gitu ya. Sahur bisa bersama keluarga, tidak bisa jalan keluarga kemana-mana dan sebagainya, atau lebaran misalnya tidak bisa mudik, tidak apa-apa. Toh orang itu kalaupun tidak mudik, tidak musyrik, gitu. Tidak mudik tidak lantas jadi fasik, tidak mudik tidak lantas jadi kafir, enggak. Bahkan Rasulullah saja malah belum pernah mudik seumur-umur. Beliau tinggal di Madinah, merantau selama 10 tahun, sampai wafatnya pun di Madinah, dikuburkan di Madinah. Itu tiap lebaran belum pernah pulang kampung, belum pernah mudik. Nggak ada cerita Rasulullah tuh di tengah bulan Ramadan sibuk cari tiket. Mau kemana ya Rasulullah? Mau pulang kampung? Nggak ada. Gitu. Mudik tuh budaya kita saja. Nah kalau budaya berarti kan bukan bagian dari agama, maka ya tidak harus kita kerjakan. Silaturahmi misalnya di bulan di hari raya Idul Fitri itu kan budaya sebenarnya. Kan kalau Rasulullah mana ada beliau silaturahmi? Nggak ada. Apakah pernah Rasulullah hari raya Idul Fitri datang ke rumah orang tua? Memang Nabi sudah nggak punya orang tua. Apakah Rasulullah pernah misalnya datang ke rumah mertua? Kalau mertua banyak tuh, ada Abu Sufyan, ada Abu Bakar, ada Umar, itu mertua-mertua Nabi. Pernah gitu Nabi hari raya Idul Fitri datang ke rumah para mertuanya itu, ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasul? Enggak, mau sungkem. Enggak pernah. Nabi enggak pernah sungkem, ya kan? Nah, yang namanya silaturahmi dan sebagainya itu budaya. Nah, kalau tahun ini budaya-budaya itu tidak bisa dijalankan, ya tidak mengapa. Toh tidak bertentangan dengan agama juga. Tidak bisa sholat Idul Fitri, enggak masalah juga. Ya memang mungkin kita sedih karena udah jadi budaya. Tapi kalau berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar madaratnya, maka itu tidak bisa ditabrakkan begitu saja. Oke. Ini pertanyaannya. Ya. Oke. Apakah jika terdengar azan subuh dan kita belum menghabiskan makanan, apakah masih bisa lanjut sholat sampai azan selesai? Azannya itu kalau di masa Nabi itu ada dua. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Hadis itu bicara tentang azan yang pertama. Jadi ketika azannya azan pertama itu bukan azan subuh, maka Nabi dan para sahabat itu tetap makan. Umar tuh di tangannya masih ada gelas, ya. Dia lagi minum, tiba-tiba terdengar azan. Lalu Bilal tanya, ini gimana nih ya Rasul? Saya terus minum apa berhenti? Kata Nabi, terusin aja. Nah itu hadisnya sahih. Cuma orang yang banyak nggak tahu adalah dia kira itu azan subuh. Padahal itu bukan azan subuh, itu azan yang pertama. Karena nggak mungkin seorang Nabi yang mengatakan udah azan terus aja. Itu batal puasanya gitu. Nah cuman kan banyak orang yang tidak ngerti hadis itu konteksnya di mana. Gitu. Jadi dia menggunakan hadis di masa Nabi untuk implementasinya di zaman sekarang yang beda konteks. Kalau beda konteks, salah dari awal. Bukan hadisnya yang salah, cara menggunakan hadisnya itu yang keliru dari awal. Tidak boleh sudah azan, kalau untuk Indonesia ya, sudah azan subuh kok masih makan masih minum, ya batal. Gitu. Oke, pertanyaan yang lain? Bagaimana hukum mudik di tengah pandemi? Bagaimana hukum mudik di tengah pandemi? Begini, mudik itu budaya. Mudik itu bukan perintah agama. Ya, Nabi itu tadi saya katakan Nabi tidak pernah mudik dan tidak ada perintah secara khusus kalau datang hari raya Idul Fitri mudiklah. Itu nggak ada. Itu budaya saja. Oke? Nah, selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariah, silahkan. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan akal sehat, silahkan. Tapi ketika budaya itu bertentangan dengan realitas bahwa mudik ini ya dikhawatirkan akan menularkan virus dan sebagainya, para pemegang kekuasaan, para pemangku kebijakan dan sebagainya sudah mengatakan misalnya mudik tidak boleh, misalnya gitu ya dengan tegas. Ya kita nggak boleh lah. Kenapa? Karena kalau kita lakukan juga, kita beresiko menulari dan ketularan. Nah, jadi nanti kita tunggu ya
perintah atau komando dari pengurus negeri kita gitu ya, dari pimpinannya gubernur masing-masing misalnya dan sebagainya. Kalau misalnya begini nanti, ada wilayah yang boleh mudik misalnya, atau ada wilayah yang tidak boleh mudik, ya kita aturlah sesuai dengan SOP-nya. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak boleh semuanya gitu, karena kita harus lockdown, kita harus kunci rapat gitu, tidak boleh terjadi seperti itu, ya kita tinggal taat saja. Kan ibaratnya begini, kita sedang naik pesawat, tiba-tiba pesawat kita tuh masuk turbulensi, masuk ke ke awan cumulonimbus gitu ya, di mana pesawat kita tuh dalam keadaan yang tidak beres lah begitu. Ini resikonya besar loh. Nah, lalu kita disuruh ngikuti aba-aba dan komando dari kapten. Nah, jangan semua penumpang ikut ngatur, apalagi goblok-goblokin si kapten. Kapten goblok, kita buang aja kaptennya. Enggak, ya kita harus kompak gitu kan. Semua harus nurut. Kalau kata awak pesawat, kapten mengatakan, ya semua nunduk, ya semua pakai ikat pinggang, seat belt, ya semua harus begini-begini, ikut semua. Karena itu prosedur. Nah, jadi Islam tuh memerintahkan kita untuk taat kepada pimpinan. Ini bukan masalah dulu saya nggak milih dia, bukan itu masalahnya. Tapi kita harus taat itu karena biar semua berjalan dengan selamat. Nanti kalau udah selamat, mau berantem lagi deh. Sekarang jangan berantem dulu, sekarang ikuti aja dulu semua ketentuannya. Oke. Bagaimana hukumnya memaksa ngadain sholat berjamaah taraweh di tengah pandemi seperti ini? Bagaimana Memaksa mengadakan sholat taraweh berjamaah di tengah pandemi. Jadi saya ingin menghilangkan istilah kata sholat tarawihnya ya. Jadi sebenarnya yang diharamkan itu adalah, yang tidak boleh itu adalah berkumpul. Itu loh. Tidak bisa menjaga jarak gitu. Itu yang tidak boleh. Nah, jadi jangan kemudian yang dibenturkan adalah sholat tarawih diharamkan, sholat tarawih dilarang. Enggak. Sholat tarawih itu tidak dilarang, tidak diharamkan. Tapi berkumpulnya itu yang tidak boleh. Nah, sekarang begini. Kalau tetap mau maksa ngadain sholat tarawih, bisa nggak dijamin tarawih yang aman, yang sesuai dengan SOP? Misalnya, semua yang hadir itu harus pakai alat pelindung APK, alat pelindung APD, alat pelindung diri misalnya gitu kan. Terus memang sudah dibuat kotak-kotak. Kalau kemarin kan saf itu kan rapat lurus, kalau sekarang enggak. Ya, jaraknya 2 meter gitu. Terus harus ada konfirmasi. Yang mau datang ke masjid itu berapa orang? Ukuran masjid, daya tampungnya berapa orang? Itu kan harus dipastikan. Karena kalau orangnya banyak, pasti akan merengsek masuk dan akan nabrak lagi. Akan saling ketemu lagi. Dan itu menyalahi ketentuan. Jadi kalaupun mau dibuat, ya koordinasinya harus bagus. Misalnya masjid yang daya tampungnya selama ini misalnya buat 1.000 orang, nah, gara-gara ada kayak gini harus dikurangi, misalnya tinggal separuhnya atau tinggal 1/4-nya. 1.000 jadi tinggal 250. Nah, 250 itu harus diatur bagaimana masuk dan keluarnya, ya kayak gitulah. Nah, masalahnya bisa nggak jamaah itu sedisiplin itu? Dan kalau terjadi apa-apa, apakah imam masjid dan DKM-nya mau bertanggung jawab dunia dan akhirat dengan masalah itu? Nah, daripada nggak bisa itu semua, maka sebaiknya tidak usah saja, karena itu akan menjadi masalah fid dunya wal akhirah loh, itu nyawa manusia loh itu. Jadi jangan kemudian jumawa bahwa orang yang ke masjid pasti akan aman. Enggak juga. Kalau nggak percaya, Anda coba periksa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu masjid paling suci, paling mulia di dunia. Tapi mereka, para ulama di Saudi itu sudah tegas, tidak ada tawaf, tidak ada sa'i, tidak ada ibadah di dalam Masjidil Haram, gitu kan? Bahkan tidak ada umroh, tidak ada haji. Tegas mereka itu. Nah, kenapa kita yang bukan ulama sok belagu ingin melakukan ibadah juga, padahal itu bertentangan dengan sunnatullah yang satu lagi, yaitu sedang beredarnya virus corona itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tolong sebutin pertanyaannya dulu baru dijawab. Apakah orang yang terkonfirmasi COVID-19 wajib puasa Ramadan? Sebutkan pertanyaannya. Apakah orang yang terkonfirmasi sebagai penderita dari COVID-19 wajib puasa? Pada dasarnya wajib. Begini, yang menggugurkan kewajiban puasa itu kan adalah sakit, ya kan? Tapi tidak semua sakit itu menggugurkan. Orang kalau kakinya cantengan, itu kira-kira gugur nggak kewajiban puasanya?
Enggak kan? Nah, atau misalnya bisulan gitu. Apakah gugur kewajiban sholatnya? Kan enggak. Nah, penderita COVID-19 ya, kita tanya dokter, karena saya bukan dokter. Kita tanya pada yang rawat gitu. Ini dia bagusnya puasa apa enggak? Kalau mereka para dokter bilang jangan puasa, ya kita ikut, nggak usah puasa. Toh nanti bisa diganti pada hari yang lain, gitu ya. Jadi kalau dalam hal boleh apa tidak bolehnya, ya itu tergantung dari tim medis, ya tim medis mereka yang lebih ngerti apakah mereka membolehkan berpuasa atau tidak. Kalau dalam rangka perawatan yang mereka dianggap, wah kalau puasa ini nanti akan jadi kekurangan gizi apa segala macam, mendingan nggak usah puasa, nggak usah puasa. Pada dasarnya orang sakit itu boleh tidak puasa dan mengganti di hari yang lain. Oke, berikutnya. Tanya dulu berjawab. Apakah benar orang yang meninggal karena COVID-19 adalah mati syahid? Apakah benar orang yang meninggal gara-gara COVID-19 mati syahid? Jadi gini, mati syahid itu ada dua macam ya. Ada mati syahid yang karena perang begitu, real begitu kan, sehingga dia mati syahid di dunia wal akhirah gitu. Artinya jenazahnya nggak dimandikan gitu ya, dikuburkan dengan darah-darahnya begitulah kira-kira. Tapi ada juga mati syahid yang kedua, mati syahid yang sifatnya ukhrawi saja, duniawinya diperlakukan sebagai mati biasa. Nah, orang yang mati dalam keadaan terkena wabah atau dia meninggal dunia karena melahirkan, ya karena penyakit apa segala macam, itu sering dimasukkan dengan kelompok yang mati syahid ukhrawi. Nah, tetapi jenazahnya tetap diperlakukan sebagaimana umumnya, dimandikan, dikafani dan sebagainya. Nah, kalau kaitannya dengan COVID-19 gitu ya, ya kalau memang masih bisa dimandikan, mandikan. Kalau memang nggak bisa karena alasan yang syar'i, ya tidak bisa dimandikan, ya tidak usah, tidak apa-apa. Kita tidak berdosa, ya, dan jenazahnya juga tidak mengalami dosa juga. Kan dia udah mati, apa urusannya dia? Dimandikan nggak dimandikan, dianya nggak ada urusan. Yang ada urusan kita yang merawatnya, gitu. Oke, berikutnya lagi. Pertanyaan habis, mohon kesimpulan dari. Baik, jadi pertanyaan sudah habis. Jadi kesimpulannya adalah begini. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan tahun ini, sebagaimana juga Ramadan sebelumnya, mari kita jadikan sebagai tempat kita menambah iman, memperbanyak ibadah, amal soleh, dan bermohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Tapi yang kedua, karena memang ada hambatan-hambatan tertentu yang sifatnya teknis, maka ada beberapa jenis ibadah yang mungkin kita tidak lakukan secara syiar, berkumpul bersama-sama, seperti sholat tarawih atau tahajud atau i'tikaf. Ya, biasanya di akhir Ramadan itu ada i'tikaf di masjid selama 10 hari. Nah, ini yang juga harus kita hindari. Kenapa? Karena justru di tempat berkumpul seperti itulah yang malah menjadi pusatnya pandemi, menjadi episentrumnya itu ya di tempat kumpulnya itu. Memang pandemi ini emang agak unik ya. Uniknya nggak seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Yang harus dihindari itulah berkumpulnya. Padahal beberapa jenis ibadah kita memang intinya adalah pada berkumpulnya itu. Sholat Jumat kan berkumpul. Haji kan berkumpul, ya kan, sholat tarawih, sholat id itu kan berkumpul. Nah, berkumpulnya itu yang harus dihindari. Maka kita harus mengerti juga nih yang nomor 3, bahwa kita harus tahu bahwa ibadah-ibadah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, ketika dia tidak wajib dan hanya sunnah dan tidak boleh dikerjakan, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia wajib dan bertabrakan dengan hal-hal yang diharamkan, bisa saja yang wajib itu kemudian mundur sedikit. Ya, misalnya sholat Jumat tadinya wajib, tapi bertabrakan dengan virus corona, maka mau nggak mau ya berubah menjadi bukannya tidak sholat Jumat, tapi menjadi sholat zuhur saja di rumah. Nah, itu para ulama yang memang ahli fikih bisa membedakan mana prioritasnya. Kita orang awam kadang-kadang suka sok tahu, jadi kita menganggap semua sama, wajib, dan kemudian dianggap kita itu bertentangan dengan agama, padahal enggak. Agama itu juga membuat prioritas-prioritas mana yang harus dikerjakan, yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.